Ramadan adalah momentum yang baik untuk kita mengupgrade iman dan amal soleh kita. Bagaimana caranya? Dari mulai starting awal kita di 10 hari pertama, lanjut nanti kemudian di 10 hari kedua, sampai di 10 hari terakhir ada progres keimanan kita, ada progres amal soleh kita yang semakin akhir itu semakin scale up, semakin nanjak, semakin upgrade gitu ya, seperti itu. Dan itulah kemudian yang dikehendaki oleh Allah. Ketika Allah kemudian di banyak ayat di dalam Al-Quran menyandingkan kata iman dengan amal soleh. Artinya bahwa iman itu tidak hanya cukup dibuktikan dengan hubungan baik antara kita dengan Allah saja, tetapi harus ada dimensi-dimensi yang lain di mana Allah pengen nih, semakin kita beriman kepada Allah, Allah suka, Allah cinta dengan orang yang juga memiliki amal soleh yang dampaknya juga dirasakan oleh orang lain. Termasuk juga di dalam konteks ibadah gitu ya. Pada saat Allah kemudian seringkali mendudukkan kata sholat dengan kata zakat di dalam satu ayat misalkan. Salah satu ciri orang yang bertakwa itu adalah yang yuqimuna sholat dan juga yang mimma rozaqnahum yunfiqun gitu ya. Dan juga banyak di ayat-ayat yang lain di mana Allah memerintahkan untuk yuqimuna sholat, yu'tuna zakat gitu kan. Kemudian irka'u ma'arraqi'in dan lain sebagainya. Maksudnya sama, artinya apa? Kita kemudian diharapkan untuk mendirikan sholat itu setara dengan dimensi kita juga kemudian beramal soleh yang kemudian dampaknya itu bisa dirasakan bukan hanya untuk kita tetapi juga untuk orang lain, seperti itu. Jadi makin hari makin nikmat aja ibadahnya gitu kan, saum-saumnya makin semangat, kemudian juga sholat-sholat tarawehnya juga makin khusyuk gitu ya, kemudian bacaan-bacaan Al-Qur'annya semakin ditingkatkan baik secara kualitas maupun secara kuantitas, seperti itu. Tapi tetap gitu ya, meskipun kita punya target nih misalnya menyelesaikan khatam Al-Quran kita nih 1 bulan ini berapa kali khatam gitu kan, tetapi juga kemudian ada sesi khusus yang kita dekat dengan Al-Quran, bukan hanya sekedar mengejar target selesai khataman tapi juga kemudian pemaknaan lebih gitu ya, ada ikhtiar lebih untuk kita bisa memaknai isi dari Al-Quran, seperti itu. Jadi insya Allah kalau sudah seperti itu ada semacam indikator yang bisa kita rasakan gitu, jadi kita udah ada rasa nih, ada cita rasanya gitu ya, ada cita rasanya di dalam menjalani ibadah-ibadah di bulan Ramadan, di mana ketika iman dan amal soleh itu kemudian di-upgrade terus, maka dia akan scale up terus nih, dia akan progresnya akan bagus gitu kan, seperti itu. Indikatornya adalah kita semakin merasa butuh untuk mengerjakan semua amal-amal ibadah itu. Baik amal ibadah dalam konteks hubungan kita dengan Allah secara personal maupun juga ibadah-ibadah yang hubungannya juga dengan kemudian orang lain. Nanti lah insya Allah ya di edisi berikutnya, di series berikutnya saya akan coba untuk mengurai terkait dengan kajian ibadah saum kita dan dimensi kesalehan sosial yang kemudian mesti dibangun, seperti itu. Manifestasi dari iman dan amal soleh itu atau manifestasi dari saum-saum kita itu sebagaimana yang kemudian sebutkan oleh Allah, tujuan dari saum itu adalah untuk membangun ketakwaan gitu ya, untuk kemudian bagaimana membuat diri kita ini semakin bertakwa, la'allakum tattaqun gitu. Artinya bahwa manifestasi dari ketakwaan itu adalah jika kemudian ibadah yang kemudian bersifat ritual tadi, misalnya sholat gitu kan, itu kan bersifat ritual gitu kan. Kemudian saum juga sama gitu kan. Dan itu hubungannya langsung dengan Allah tuh. Nah, tetapi juga kemudian nanti harus ada dimensi ibadah lain yang hubungannya adalah dengan sesama manusia atau dimensi sosial. Jadi kalau kita memahami terkait dengan iman, memang karakteristik iman itu kan naik dan turun gitu kan. Jangankan kita nih yang jauh dari generasi Rasulullah, para sahabat saja yang secara waktu dalam satu kurun waktu, di dalam satu generasi gitu ya, satu zaman seperti itu, merasakan hal yang sama gitu ya. Pada saat para sahabat ini bertemu dengan Rasulullah, bercengkrama kajian bareng gitu ya, kalau kita taklim bareng seperti itu, maka imannya naik gitu ya. Tetapi pada saat para sahabat ini jauh dari Rasulullah, mungkin di rumah-rumahnya, pulang ke rumah-rumahnya seperti itu, dan tidak
tidak bertemu dengan Rasulullah maka imannya menjadi turun. Nah, maka Rasulullah itu kemudian menggambarkan terkait dengan nuansa keimanan manusia itu memang yazid wa yanqus gitu kan. Ada kalanya kemudian naik, ada kalanya turun. Tetapi kan kemudian ini ada sebabnya. Tidak mungkin sekonyong-konyong turun dan tidak mungkin juga kemudian tiba-tiba menjadi naik gitu ya. Ada sabab musababnya lah seperti itu. Nah, maka kita harus memahami betul nih, gimana ya caranya supaya iman kita bisa terupgrade terus gitu kan. Nah, sebetulnya adalah kuncinya ada di dalam ketaatan kita kepada Allah gitu. Jadi soal taat dan maksiat. Nah, jadi sebenarnya soal taat dan maksiat ini juga sangat berhubungan erat dengan naik turunnya keimanan kita kepada Allah gitu ya. Karena tidak mungkin pada saat kita kemudian mengerjakan ketaatan kepada Allah maka iman kita turun gitu. Jadi sebuah kemustahilan ketika kita taat kepada Allah iman kita turun. Jadi biasanya adalah pada saat kita kemudian auzubillah bermaksiat, baik yang disadari maupun yang tidak, maka pada saat itu kemudian iman kita juga kemudian akan ikut gitu ya, tenggelam, akan ikut turun tuh ya, berapa level, tergantung dari kadar kemaksiatan yang kemudian kita lakukan. Hatta itu kemudian maksiat kecil yang kemudian kita tidak sadar lah, katakan seperti itu. Misalnya kita udah saum seharian, kemudian kita sholat tarawih, kemudian ngerasa bahwa kok sholat tarawih ini kebetulan jadwal imamnya dengan bacaan yang cukup panjang misalnya, kemudian di akhir sholat kita kemudian mengeluh gitu ya, kemudian kita ngobrol dengan orang yang ada di samping kita, katakanlah misalnya seperti itu, ini siapa sih, misalnya imamnya siapa sih gitu kan, kok panjang gitu ya, nanti mah kayaknya kalau imam yang ini saya akan datang atau seperti apalah gitu. Nah, itu kan sebuah maksiat yang tidak kita sadari bahwa kita udah gibah, kita sudah menggibah imam tarawih pada saat itu misalnya gitu kan. Hatta untuk hal-hal sekecil itu kemudian yang tidak terasa gitu ya. Jadi maksiat itu baik yang terasa maupun yang tidak terasa. Maka sebenarnya untuk kemudian meningkatkan atau mengupgrade iman kita itu kuncinya adalah di ketaatan. Maka tingkatkan ketaatan kita kepada Allah melalui amal ibadah, secara otomatis gitu kan imannya pun akan terupgrade. Jadi sebetulnya berkesinambungan gitu kan, iman dan amal soleh ini seperti pertanyaan terkait dengan telur dulu atau ayam dulu gitu. Kenapa? Karena kedua-duanya ini kemudian saling sinkron gitu kan. Kalau misalnya tidak ada iman, tidak mungkin ada amal soleh gitu kan. Tetapi amal soleh ini pun kemudian akan semakin menguatkan keimanan kita gitu ya. Jadi untuk mengupgrade keimanan itu kuncinya adalah semakin kita taat, semakin terupgrade keimanannya, dan secara otomatis amal solehnya akan makin banyak. Sebaliknya, pada saat kita bermaksiat, kadar kemaksiatan itulah yang kemudian akan menurunkan keimanan kita sesuai dengan kadar kemaksiatan yang kita lakukan, seperti itu. Dan otomatis kalau iman kita sedang turun, ya maka akan ada semacam kemalasan atau akan lebih malas lagi, akan lebih berat lagi untuk mengerjakan amal soleh. Nah, jadi mudah-mudahan Ramadan ini kita sama-sama scale up bareng-bareng yuk untuk kemudian meningkatkan, mengupgrade iman dan amal soleh kita agar kita selesai dari Ramadan sebagai alumni Ramadan yang la'allakum tattaqun, sebagai orang-orang yang kemudian bertakwa. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.